Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the sea. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Nah, video kali ini saya mau berbagi tentang kegiatan harian saya lagi, dimana ini pagi hari yang pertama saya dibantu oleh Pak suami mau beres-beres di taman depan rumah. Jadi begini, kalau keadaan di rumah banyak tanaman, yang tanaman ini sudah berbulan-bulan dan lumayan lama sih tumbuh, jadi mau dipecah-pecah gitu supaya tidak terlalu rimbun. Nah, kebetulan pagi ini Pak suami mau bantuin, jadi saya senang sekali karena untuk mempropagasi atau memecah anakan dari tumbuhan dari tanaman ini butuh waktu yang cukup lama kalau saya mengerjakannya sendiri. Tapi kalau dibantu, ada yang membantu, mudah-mudahan pekerjaannya cepat selesai. Dan pekerjaan ini cukup membutuhkan tenaga karena butuh angkat-angkat gitu untuk rak bunga yang tadinya kan menghadap ke samping. Jadi saya mau ubah posisinya supaya menghadap ke teras bagian depan sini. Sekalian aja dibersih-bersihkan. Nah, biasanya kalau sudah dibantu seperti ini, saya itu jadi mudah ya untuk melakukan atau membersihkannya ini. Nah, tuh lihat Pak suami ya kan, kebanyakan dia yang bekerja daripada saya. Nah, ini saya kostumnya sebenarnya tidak mau ambil video, tetapi karena saya lihat waktu ini kan berjalannya santai, jadi ini saya cepet-cepetkan, jadi saya ambil tripod dan enggak sengaja ya saya rekam aja lah, siapa tahu nanti bisa untuk menge-share vlog harian saya, dimana aktivitas saya dan Pak suami bekerja sama dalam membersihkan dan menata taman di depan rumah kita. Oke, penampakannya seperti ini. Jadi di bagian bawah itu tanamannya sudah lumayan berkembang ya, dan ini udah banyak dilepas juga daunnya. Nah, tuh saya lagi ngobrol-ngobrol sama Pak suami, bilang apa ini sebaiknya letakkan di mana sih, bagusnya di sebelah mana. Oke, sudah hampir selesai. Jadi kalau pada realitanya pekerjaan ini memakan waktu sampai 3 jam 4 jaman ya. Jadi saya persingkat saja, hanya beberapa menit. Untuk di bagian teras samping sini juga mau saya bersihkan karena di situ ada taman kering ala-ala saya yang saya letakkan batu-batu putih seperti itu. Nah, ini saya sapu-sapu dulu dan kita mau buang sampah-sampah dari tanaman yang kita pangkas itu, kita masukin ke dalam karung. Nah, begini ya, jadi kita saling bekerja sama. Oke, seperti ini penampakannya teman-teman. Sudah lumayan rapi lah ya dibanding yang tadi, tapi saya tidak mengambil video sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ini sudah cukup tertata lah kalau menurut saya. Nah, setelah ini saya akan lanjut lagi ke dapur seperti biasa. Pokoknya urusan dapur, memasak itu harus senantiasa dan selalu setiap hari karena di rumah kan mau makan, jadi saya harus selalu memasak dan selalu menyetop untuk kulkas. Kalau tidak masak ya nanti bisa busuk dong sayur yang kita stok. Nah, ini saya sudah membersihkan diri. Jadi yang pertama saya mau masak nasi dulu. Nah, teman-teman biasanya kalau masak nasi itu mencucinya langsung teflon magic comnya atau pakai wadah sih. Kalau saya biasanya pengen cepat aja dan praktis gitu, langsung saya mencucinya menggunakan teflon dari Magicomnya sendiri.
Sebenarnya katanya ya yang saya dengar itu nggak bagus, tapi kalau menurut saya kalau keadaan teflonnya sudah dingin tidak apa-apa kali ya, tapi kalau misalnya dalam keadaan panas memang tidak bagus buat lapisan teflonnya. Dalam keadaan panas itu langsung disirami oleh air dingin karena teflonnya nanti akan mengelupas. Seperti itu sih. Gimana menurut teman-teman? Boleh komen dong di bawah. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mungkin yang sudah like dan komen dalam setiap video-video saya, yang selalu setia menonton channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Semoga kebaikan kalian akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan jalan yang lain walaupun tidak saya yang membalasnya. Amin. Nah, kalau biasanya menggunakan teflon itu harus dalam keadaan kering ya. Jadi teflon bagian luarnya ini harus saya elap dulu dan saya pastikan kering dulu sebelum saya masukkan ke dalam magicomb-nya. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Di sini saya sedang membongkar kontainer yang ada di dalam lemari. Jadi ini mau saya sortir rencananya. Saya akan beberes box kontainer di dalam lemari yang ada di dapur saya. Sebenarnya ini adalah koleksi barang-barang lama yang sudah saya simpan. Jadi bukan disimpan sih, tapi menumpuk gitu. Jadi sudah lama menumpuk. Pengennya ya ini dipakai gitu ya kan, lama-lama ketumpuk. Nah, ini tempat etalase yang lemari tempat saya menyimpan kontainer yang tadi itu. Jadi semuanya saya keluarkan dulu sebelum dibersihkan. Setelah nanti dikeluarkan, baru nanti saya akan pilih-pilih lagi mana yang masih layak dipakai dan tidak layak dipakai lagi. Jadi ini berantakan sekali ya, tidak apa-apa, ini PR banget buat saya. Jadi di sini saya ditemani oleh Alia dan tak terasa pada saat sudah dibongkar semua, hari hujannya turun, tetapi syukur alhamdulillah tidak mengenai teras karena tidak hujan angin. Oke, walaupun hujan-hujan harus diselesaikan ya, karena ini sudah setengah jalan, jadi saya harus menyelesaikannya ini. Oke, ini adalah Tupperware yang sudah lama sekali saya ingat zaman dulu kalau suka sekali mengoleksi yang seperti ini karena ikut-ikutan mungkin ya sama teman-teman di kantor. Pada zamannya dulu kan ini pernah booming juga. Jadi ya seperti inilah kalau mau ikut-ikutan. Tapi yang saya senangnya ini sangat awet asal dijaga. Nah, saya susun lagi setelah saya bersihkan. Saya mau tata lagi. Sebenarnya ini kepake buat anak-anak bawa bekal ke sekolah. Tapi karena pandemi kemarin, jadi kan nggak sekolah. Makanya barang-barang seperti ini berserakan. Dan saya mau menata ulang di tempatnya, dan kalau sudah tertata ulang seperti ini pada saat mau dipakai itu mudah untuk dicari. Oke, untuk beres-beresnya sudah selesai, jadi seperti ini penampakannya. Nah, untuk Tupperware-nya warna-warni ya, karena pada saat itu saya belum menemukan tema yang pas. Nah, di bagian bawah sini saya meletakkan seperti apa itu ya, gilingan mie dan baking buat kue bolu gitu, pokoknya macam-macam di dalam satu lemari ini. Jadi ini udah lumayan rapi sih menurut saya. Dan ini letaknya di dapur yang sebelahnya itu adalah pintu WC yang mungkin di depannya tadi bisa teman-teman lihat itu yang menghadap ke tempat saya memasak nasi tadi. Oke, di luar masih hujan. Jadi di sini sore-sore itu sering hujan, teman-teman.
Oke, lanjut lagi nih di sore harinya saya mau masak pergedel. Pengen dijadikan stok kulkas atau frozen food gitu. Jadi saya masaknya agak banyak atau lumayan banyak ya, karena banyak dan sedikit masak pergedel itu pekerjaannya sama. Jadi sekalian aja saya mau masak banyak buat stok di kulkas. Nah, untuk kentangnya ini sudah saya iris tipis-tipis, saya rebus saja, saya goreng saja. Nanti kalau sudah digoreng dan sudah lembut, akan saya haluskan dengan menggunakan chopper dari Kris. Nah, ini bumbu yang saya gunakan, saya banyakin untuk daun-daunannya supaya cantik nanti jadi pergedelnya. Kemudian saya masih punya daging giling. Ini tadi ya yang saya giling menggunakan chopper. Ini kurang lebih adalah 1/4. Nah, bentuk hasil dari choppernya tadi lumayan halus. Nanti mau saya campurin aja ke pergedelnya. Dan ini adalah bumbu dasar putih saya. Nah, sebelum saya satukan ke dalam adonan kentang yang sudah saya haluskan, jadi saya mau tumis dulu untuk gilingan dagingnya ini. Nah, supaya lebih tahan lama dan awet gitu ya. Oke, saya mau mulai aja. Ini saya mau haluskan untuk kentangnya. Sebenarnya bisa aja sih ditumbuk, tapi saya males buat ngeluarin untuk batu gilingnya. Jadi saya menggunakan chopper aja. Sekalian nanti mau saya satukan dengan tumisan daging ini. Jadi warnanya udah berubah seperti ini. Ini tandanya berarti sudah lumayan sudah matang ya, jadi sudah bisa dikonsumsi. Nah, untuk daun-daunannya juga mau saya campurkan sekalian di tumisan ini supaya dia lebih hijau karena terkena panas dari wajan ini. Tapi ini api kompornya sudah saya matikan, jadi saya tidak lama-lama menumis untuk daunannya, cukup sampai layu saja. Oke, lanjut lagi. Ini untuk bumbunya. Pergedel kentang ini saya menggunakan merica bubuk. Saya seperti biasa ya, tetap menggunakan takaran perasaan. Jadi saya kalau mau membagi resep itu kurang pandai teman-teman. Jadi saya itu cuma bisanya ya seperti ini, nggak pakai takaran-takaran gitu. Yang penting disesuaikan dengan jumlah yang mau dimasak gitu. Soalnya kalau ibu rumah tangga yang bukan vlog memasak yang memberikan resep itu nggak pakai timbang-timbang ya. Padahal timbang ada sih, tapi lebih kepada ribet gitu kalau mau timbang-timbang dulu. Jadi kalau sudah terbiasa ya pakai takaran perasaan gitu aja. Teman-teman gitu juga nggak? Nah, ini saya mau campurkan untuk semua bahan-bahannya. Kentang yang sudah saya blender tadi beserta dengan tumisan daging dan daun bayamnya. Oke, seperti ini. Jadi saya sulap saja. Saya sulap bukan ya, tapi ini tadi saya aduk. Jadi saya satukan, dan bumbu yang saya gunakan ini saya tambahkan sedikit parutan pala supaya lebih wangi lagi. Ini rasanya pokoknya pergedel itu favorit banget dan gak pernah bosan untuk makannya. Yang jelas kalau kepengen makan pergedel, stoknya ada di kulkas. Nanti akan saya bagi ke dalam box-box kecil yang untuk 1 kali masak. Jadi selebihnya nanti biar lebih awet lagi, saya akan menyimpan ke dalam freezer kayak frozen food gitu ya. Nah, seperti ini saya bagi ke dalam 4 box. Dan sisanya nanti saya mau tes dan saya mau coba ini yang ada di dalam piring buat saya goreng, dimasak dan dimakan hari ini.
Ini bawang. Ikan cabai. Nah, ini gorengannya sepertinya cukup ini ya, kelihatannya seperti coklat-coklat gitu, memang sengaja ini supaya garing. Oke, langsung saja kita makan. Nah, ini saya juga tumis sayur tadi. Itu adalah sawi putih yang saya tumis biasa aja, dan saya juga menggoreng tahu crispy, dan ini pergedelnya. Untuk sambalnya saya masih belum berani betul untuk makan sambal, jadi saya akan makan sambal sedikit aja. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat dan menghibur mungkin. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.